1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720-888-5884. Konfirmasi donasi di 0858-1666-1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720-888-5884. Konfirmasi donasi di 0858-1666-1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720-888-5884. Konfirmasi donasi di 0858-1666-1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720-888-5884. Konfirmasi donasi di 0858-1666-1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah Muslim Next Generation. Baik urusan perut mereka, ya, juga urusan aktivitas istirahat dan aktivitas mereka ketika bangun, maka kembali kepada Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada uswah bagi kita semua, contoh yang baik, ya. Contoh yang baik ini kalau dalam urusan agama jelas, ya, kita nggak perlu perdebatkan. Contoh dalam urusan agama jelas, ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, maka apa yang datang kepada Anda semua datang dari Rasul, maka ambillah. Dan apa yang Rasul larang, maka tinggalkan. Jelas. Nah, juga Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim." Ya. Maka hati-hatilah Anda dengan apa? Mengingkari perintah Rasulullah SAW. Kalau mengingkari perintah Rasulullah SAW, apa? Bisa tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Ya, kalau dalam urusan agama jelas mutlak kita kembali kepada Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah. Sampai disebutkan dalam ayatul mihnah, dikenal ayat ini dengan ayatul mihnah, ayat untuk menguji keimanan seseorang. Dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad,
Ya, kepada orang-orang di sekitar Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini kata Nabi. Berkata di hadapan orang-orang yang hidup di zaman Nabi. Ya, berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, katakan, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ya, kalau sudah mengikuti Rasulullah SAW, apa efeknya yang didapat? Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Adapun para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka terkadang melakukan apa yang dilakukan Nabi juga terkait urusan dunianya. Kalau urusan agama kita tidak perlu bahas. Yang kita bahas lebih dari urusan agama sampai urusan dunia yang Nabi lakukan dicontoh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti apa? Seperti apa yang dilakukan Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik, yang waktu itu Anas bin Malik melihat Nabi SAW ketika dihidangkan labu kuning dengan daging dendeng, ya, ad-dubba ma'al qadid, ya. Kemudian Rasulullah mencari bekas-bekas atau sisa labu kuning di piring, kemudian dijilatin, tidak dibiarkan labu kuning itu sisa. Kemudian kata Anas bin Malik, sejak saat itu, ya, sampai detik ini aku tidak membiarkan labu kuning itu tersisa, karena aku melihat Nabi suka labu kuning. Ini urusan dunia. Nabi padahal nggak memerintah para sahabat untuk suka dengan apa yang Nabi suka dari urusan dunia. Nah, begitu pula dalam momen yang lainnya dari Jabir bin Abdullah ketika melihat Rasulullah keliling ke rumah istri-istrinya, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, hal indakun minat ta'am, apakah kalian punya makanan? Ya. Kemudian kata para istri-istrinya, ma indana illa falakul khubz. Kami enggak punya kecuali potongan-potongan roti. Roti di zaman Nabi seringnya bahannya dari roti gandum. Ya. Kemudian Rasulullah minta roti tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, hal indakun minal khal? Apakah kalian punya cuka? Ya. Kemudian Nabi SAW makan roti dari gandum dan dicocol atau dimasukkan ke cuka kemudian dimakan. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk, ya, campuran kuahnya ini adalah lauknya ini adalah cuka, ya. Di sini bisa jadi apa? Memang Nabi waktu itu nggak ada makanan yang lain. Nabi nggak ada makanan yang lain. Makanya Islam jaya itu bukan karena kita banyak makan. Islam jaya itu bukan karena Anda badannya mukarra itu, Masya Allah, badannya gede-gede. Bukan. Islam jaya itu bukan karena Anda, ya, latihan jadi militan. Islam jaya bukan karena Anda kaya raya. Ya. Islam itu jaya, ya, sebagaimana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, jago panahnya kaum muslimin, orang yang pertama kali melepaskan anak panahnya di perang Badar, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas sempat mengalami penyakit hati, sedikit dari penyakit hati. Dia merasa dirinya yang berjasa dalam peperangan, memenangkan perangan tersebut dengan panahnya, dan dia berhak untuk mendapat harta ghanimah lebih banyak. Kemudian Rasulullah menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Islam itu menang jaya bukan karena Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi karena apa? Karena doa-doanya orang yang miskin, karena orang-orang yang sabar, karena orang-orang yang sholat. Nah, sekali lagi kemudian Rasulullah dalam kondisi yang seperti ini, bahkan disebutkan di antaranya para sahabat, ya, ketika berperang nggak nemu bahan makanan, mereka bergelantungan di pohon makan daun. Di antara para sahabat gak dapat bahan makanan, mereka mencari belalang dimakan hidup-hidup.
Nah, nggak ada yang menyebutkan caranya kepalanya dipotong, kakinya dipotong, kemudian sayapnya dipotong, dimakan. Ya, artinya udah dimatikan sebelum dimasukkan. Nah, juga diantaranya ada yang ketika berperang, masya Allah, hanya pakai apa? Kurma. Bawa 1 biji kurma, dijilatin, nggak dimakan. Diambil manisnya, disimpan lagi, diambil manisnya, disimpan lagi. Nah, ini kondisi jaya-jayanya Islam ya di zaman Nabi SAW. Dan bahkan Allah bersumpah dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan amat sangat merugi sekali. Allah bersumpah. Al-Asr ini ditakwilkan dengan sekitar 6 pendapat menurut para ulama. Di antaranya Al-Asr di sini diartikan apa? Asrun Nabi, yaitu zamannya Nabi. Asr itu seperti masa atau zaman. Yaitu Allah bersumpah dengan sebaik-baik zaman secara mutlak dari diciptakan Adam alaihissalam sampai hari kiamat adalah zamannya Nabi Muhammad SAW. Allah bersumpah wal asr. Nah, dan demikianlah Islam jaya sekali lagi apa? Karena iman. Walaupun ada sebab-sebab duniawi seperti fisik, ya, seperti perbekalan persenjataan misalnya, tapi iman itu yang lebih dipentingkan. Ya, karena pertolongan Allah turun ketika apa? Hambanya jauh dari kesyirikan. Hambanya jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan. Hambanya jauh dari amalan-amalan yang enggak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih dekat pertolongan Allah kepada mereka. Rahimakumullah. Sekali lagi kita bahas materi ini, ya. Bahkan disebutkan tadi Jabir ketika melihat Nabi makan cuka dengan roti, kemudian Jabir setelah itu juga demikian, suka cuka dengan roti setelah melihat Nabi suka. Ya. Dan dalam riwayat disebutkan As-Suyuti, riwayat dengan sanad yang hasan, bahwasanya kebiasaan Nabi SAW makan dalam sehari cuma 2 kali. Tapi ingat, jangan katakan ini sunnah. Jangan sampai ada yang bilang sunnahnya makan sehari 2 kali. Tidak bisa dikatakan sunnah. Bisa jadi Nabi waktu itu sedikit perbekalan makanan. Ya, zaman kita masya Allah makan bisa sehari 3 kali 4 kali. Oh, saya makannya nggak banyak kok, dikit, ngemilnya banyak. Ya, perut tidak ada ceritanya kosong-kosongnya. Nah, farahmillah jami'an, disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya, dari 2 kali makan tersebut seringnya Nabi 1 dari 2 kali itu hanya makan kurma. Hanya makan kurma. Sekali lagi, jangan nisbatkan sunnah, ya. Karena apa? Butuh pengkhususan dalil. Kemudian rahimakumullah, judul pada hari ini, ya, dengan judul yaitu perut adalah sarangnya penyakit. Perut adalah sarangnya penyakit. Kalau kita mau fahami, kita tadabburi, banyak sebenarnya isyarat-isyarat di dalam Al-Quran. Isyarat-isyarat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Ya, dan mereka orang-orang yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kalau makan merasakan nikmat dunia ini, dan mereka kalau makan seperti binatang ternak. Ini peringatan keras dari Allah. Umat Islam kalau makan jangan kayak mereka. Umat Islam kalau makan jangan kayak binatang ternak. Nah, lantas bagaimana umat Islam makannya? Ya, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya, dalam firman-Nya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makanlah Anda, minumlah Anda, jangan berlebih-lebihan. Ini umat Islam nih. Berarti urusan perut itu sebenarnya diatur. Ya. Bukan seperti mindset sebagian manusia. Udah kalau makan, makanan ini halal, bebas Anda makan. Makanan halal gak akan menimbulkan penyakit.
penyakit hanya ada di laboratorium, penyakit hanya ada di rumah sakit. Ini mindset yang keliru. Saatnya open mind, diluruskan. Rahimakumullah jami'an. Sebenarnya kalau kita lihat memang benar-benar ya Al-Quran dan hadis ini wasiatnya sangat banyak tentang urusan makanan kita. Allah juga berfirman dalam surat yang lainnya, ya, surat Abasa ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia lihatlah makanan yang dia makan. Di sini juga jelas ya, ada bimbingan ternyata. Kalau kita lihat tadi wakulu wasyarbu wala tusrifu, ya, sebenarnya ini bukanlah masalah makan minum berlebihan dari sisi haram saja, bukan. Kata Ibnu Abbas, yang mana dia telah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama dan ajarkan kepada dia ta'wil atau tafsir Al-Quran. Fa Ibnu Abbas yang faham tafsir menafsirkan wakulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan, bukan dari sisi haram saja, seperti berlebihan dari makanan seperti makan babi, berlebihan dari minuman seperti minum khamr yang memabukkan, ya. Tapi lebih dari itu ternyata apa? Berlebihan dari sisi bisa kuantitas, ya, bisa frekuensi, bisa jadi kalau menurut kedokteran klasik bisa jadi makan di luar jam-jamnya atau mengkonsumsi pantangan yang dia nggak boleh, kemudian dia terjang, ini termasuk berlebihan. Nah, fa ini rahmanallahu jami'an. Allah juga berfirman dalam surat Abasa ayat 24, falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia lihatlah makanan yang dia makan. Di sini juga wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ulama tafsir menyebutkan asalnya maksud dari ayat ini, hendaknya Anda melihat dari makanan inilah Anda menjadi ada proses tumbuh kembang. Anda menjadi besar melalui makanan. Tapi lebih dari itu, ya, falyanzuril insanu ila ta'amih, juga lebih dari itu, lihat makanan yang dimakan Anda perlu dilihat. Ya. Kalau kita perlu tadabburi, perlu dilihat di antaranya makanan ini bikin sehat atau bikin sakit. Ya. Makanan ini yang disukai oleh kita apa enggak disukai? Ya. Makanan ini menjadi pantangan apa bukan? Ya. Makanan ini dikonsumsi di jadwalnya apa bukan? Ya. Ini perlu diperhatikan. Nah, bahkan contoh perlu memperhatikan juga makanan yang dimakan, sebagaimana hadis Maimunah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Maimunah radhiyallahu anha waktu itu, ya, dibawakan daging oleh Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas. Maimunah adalah bibi dari kedua sahabat ini, dan dihidangkan di hadapan Nabi SAW daging kadal Arab atau kadrun, ya, ad-dab, juga as-saman, minyak saman, dan juga akid, keju. Kemudian Nabi SAW ngelihat kok aneh, daging ini ada buntutnya, ada kakinya aneh, ya. Nabi tanya, ma hadzal lahm, daging apa ini? Kemudian mereka para sahabat mengatakan hadzal lahmud dhab, ini daging dhab kadal Arab, ya. Orang-orang Indonesia salah faham. Kadal Arab, dhab di negeri kita disamakan dengan biawak. Ini salah fatal. Anda mungkin kalau melihat saudara Anda memburu biawak, ya, kemudian dijual belikan, dimasak, dimakan sebagai obat untuk meningkatkan syahwat kata mereka, sebagai obat untuk membasmi penyakit kulit semacam kadas misalnya. Perlu diketahui hewan ini adalah hewan yang haram. Dhab halal, sedangkan biawak itu haram. Dhab dari sisi apa? Dia nggak punya cakar, nggak punya taring.
Kadrun nggak punya cakar, nggak punya taring. Makanannya apa? Serangga dan sebagian tanaman di lembah-lembah atau di bukit-bukit dari tanaman. Sedangkan biawak makan apa? Makan ayam, makan tikus, makan ular, makan bangkai, punya cakar, punya taring. Ini ciri-ciri hewan yang nggak boleh dimakan. Ya, beda sekali. Kemudian Nabi setelah bertanya, sahabat balik bertanya, aharamun hu ya Rasulullah? Apakah daging ini haram ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, la, laisa biharam. Innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini enggak haram. Cuma ini enggak biasa dimakan oleh kaumku. Kaumku enggak biasa makan kadrun, kaum Quraisy. Dan aku menjaga diriku dari makanan yang enggak biasa dimakan oleh kaumku. Maka Nabi enggak suka makanan ini. Nah, makanya kata Ibnu Qayyim, dari hadis ini ada kaidah. Kaidah tentang kesehatan melalui makanan. Ya. Apa kata beliau? Sesungguhnya kalau Anda makan apa yang Anda tidak suka, maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, khawatir mencela makanan yang dia nggak suka. Ya, padahal Abu Hurairah sudah berkata dari riwayat Imam Bukhari, maka Nabi SAW sabba ta'aman qad inishtahu akala wa illa taraka. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ya dibiarkan tanpa mencela makanan. Kata Imam Nawawi, cukup seseorang mengatakan makanan ini kok asin, itu sudah mencela makanan. Apalagi makanan dia nggak suka. Masya Allah, misalkan ada di antara Anda diundang sama tetangga. Tetangga lagi masak kuliner yang aneh. Masakannya semua jeruan-jeruan. Ya, Masya Allah, liver, ginjal, usus, ya, kemudian handuknya, ya, kemudian Masya Allah bagian kepalanya, ada lidahnya, ya, ada telinga, ada mata, bagian kakinya dimasak, dan dia nggak ada yang suka. Maka walaupun Anda diundang di rumah tuan rumah, jangan beralasan, biar nggak menyakiti hati dia, ya, biar nggak mengecewakan dia, mending saya makan. Nggak, bukan demikian. Mending Anda pilih makanan yang Anda suka, ya, selain apa yang Anda tidak suka yang ada di hadapan Anda. Ya, karena apa? Khawatir kalau dari sisi dunia bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Dari sisi bisa diantaranya muntah, mual, alergi, demam, pusing, diare dan lain sebagainya. Coba bagaimana ulama-ulama meneliti. Kemudian rahimahumullah jami'an, itu hadis. Adapun ayat kalau kita lihat Nabi setelah ayat, sekarang kita bahas hadis. Ya. Adapun hadis Nabi SAW, banyak juga mewasiatkan kepada kita. Ya, di antaranya hadis riwayat Tirmidzi disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, "Ma mala adamiyun wi'an syarran min batn." Ya. Gak ada yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Makanya judulnya hari ini, perut adalah sarangnya penyakit. Ya, gak ada yang lebih buruk dari perutnya. Ini Nabi yang bersabda. Kemudian apa kata Nabi SAW? Bihasbi bini Adam ukulatin yuqimna sulbah. Ya, fa'ana Adam itu makan sebenarnya cukup apa? Cukup makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak, sudah selesai. Nih tegak, udah selesai. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk kebutuhan makan apa? Martabatul hajah, kebutuhan makan primer. Jadi kebutuhan makan primer bukan 4 sehat 5 sempurna, bukan 4 sehat 5 ajib, bukan. Tapi cukup sampai beberapa suap bikin tulang punggung tegak, selesai. Nah, coba Aisyah radhiyallahu anha yang Masya Allah 9 tahun membentuk rumah tangga dengan Nabi SAW, badannya kurus. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah disahihkan Syekh Albani ini, kemudian Aisyah menjadi gemuk ideal. Dibikinkan adonan oleh ibunya, Ummu Ruman, ternyata resepnya Ummu Ruman gagal semua. Baru Aisyah badannya berisi. Ditanya oleh ibunya apa yang dimakan,
yang dimakan ternyata apa yang Nabi makan. Apa kata Aisyah? Ya, Nabi sering makan al-kitha birutab. Ya, timun dengan rutab. Timun apapun, mau timun Jepang, ya, mau timun yang ada di tempat kita atau timun yang ada di Arab, ya, itu sifatnya sama-sama dingin. Ya, kurma panas, timun dingin. Kemudian apa kata Aisyah? Fa asmantu bi ahsani saman. Kemudian aku menjadi apa? Gemuk ideal. Di sini para ulama termasuk Syekh Abdul Muhsin Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, dia menyebutkan makanan inilah yang menyeimbangkan tubuh. Tubuh kurus, kenapa? Pasti nggak imbang, ada hormon yang bermasalah. Diseimbangkan dengan panas dan dingin, panasnya kurma dan dinginnya timun. Aisyah badannya gemuk ideal, dan ini menunjukkan Aisyah tidak mungkin makan sekali langsung gemuk ideal. Makanya pasti apa? Berulang-ulang. Nah, wah, ini hikmah yang agung. Ya, hadis ini, dengan hadis ini saja, masya Allah, bisa menjadi apa? Di antaranya sebab untuk menjaga kesehatan dan juga sebab untuk mengobati penyakit. Dua hal yang langsung didapati. Makanya Anda kalau lihat judul ini, perut adalah sarangnya penyakit, berarti dari Al-Quran ada isyarat. Dari hadis Nabi jelasin. Ya, bahkan Nabi juga disebutkan dalam hadis yang disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, syiraru ummatil ladzina ghada bin na'imil ladzina yaquluna alwana ta'am. Kata Nabi apa? Umatku yang buruk, umatku yang jelek, yang makan makanan yang warna-warni, terlalu banyak makanannya, itu termasuk umatku yang buruk, kata Nabi. Makanya kalau Anda hidup ya ala Nabi, lifestyle-nya Nabi, back to nature-nya Nabi, efektif, efisien, higienis, ekonomis. Ya, simple banget. Semakin Anda banyak makan, semakin variasi makan, ya, semakin frekuensi juga terlalu sering, akan banyak penyakit yang akan apa? Muncul dari perut kita, tubuh kita. Nah, maka sehat bukan dilihat dari banyak-banyakan makan. Ya, sehat dilihat bukan dari banyak-banyakan makan, justru memperbaiki pola makan. Salah mindset kalau Anda, masya Allah, tinggal di klaster ini. Dan dia meninggal ya sehari bersamaan dengan meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bersamaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini dokter yang pertama. Dokter yang juga hidup di zaman Nabi disebutkan Ibnu Abi Ramthah. Ibnu Abi Ramthah. Ya. Dia pernah bertanya ketika Nabi sakit, "Ya Rasulullah,
Akhbirni ma bik, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang terjadi pada dirimu, apa yang kau keluh kesahkan ya Rasulullah. Fa inni rajulun tabib, karena aku adalah seorang tabib, dokter. Kemudian apa kata Rasulullah? Bal anta rajulun rafiq. Kamu bukan hanya dokter, tapi kamu adalah laki-laki yang setia, laki-laki yang baik, yang selalu menemani. Nah, kemudian juga ada yang ketiga namanya Syamardal. Ya, Syamardal dia dari Afrika. Ya, dia dari Afrika. Juga masuk jajaran sahabat. Ya. Jadi bapak kedokteran Islam sebenarnya mereka-mereka ini. Ya, bukanlah Ibnu Sina. Mereka inilah pendahulu di antaranya yang hidup di zaman Nabi. Nah, fa rahimanakumullah jami'an. Al-Harits bin Kalda ini mengatakan ucapan hikmah, yang ucapan ini hampir mirip dengan ucapan di antaranya ucapan Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, sekitar 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Di antaranya kalau kita terjemahkan ucapan dia, jadikan makanan Anda sebagai obat dan obat Anda adalah makanan Anda. Ya, makanan Anda itu sebenarnya obat. Ya, jadikan dia obat, jangan jadikan makanan Anda sumber penyakit bagi perut Anda. Ya. Juga dia mengatakan you are what you eat. Apa yang Anda makan, diri Anda seperti itu. Ya, gemuk kurus is your choice. Mau gemuk kurus ya pilihan Anda. Mau sehat sakit pilihan Anda. Ya, mau sakit nggak sembuh-sembuh juga pilihan Anda. Mau sakit cepat sembuh pilihan Anda. Sehat terus menerus, alhamdulillah, istiqomah akhirnya bisa istiqomah ibadah juga pilihan Anda. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. You are what you eat itu banyak. Kalau kita makannya ngaco, jorki, subhanallah, darah kita kalau didonor, difasdu, dibekam, keluar darah itu banyak lemaknya. Darahnya hitam, kental, Masya Allah. Akhirnya kesemutan, akhirnya mandul, lama gak punya anak. Akhirnya gara-gara pengentalan darah, timbul gagal ginjal juga. Ya, gara-gara pengentalan darah, Masya Allah, ada yang sampai stagnasi, timbul tumor dan kanker. Gara-gara pengentalan darah, akhirnya sampai ada yang vertigo dan migrain. Dan seterusnya. You are what you eat. Apa yang Anda makan, sudah hasilnya darah Anda seperti itu, darah. Ya, belum itu juga banyak sekali pintu-pintu kalau kita sebutkan. Contoh pada ibu hamil. You and your fetus are what you eat. Apa dan janin yang ada pada perut Anda tergantung dari Anda sebagai ibu hamil, apa yang Anda makan. Gara-gara ibu hamil makannya ngaco, ya, subhanallah, janin gak berkembang. Kenapa gak berkembang? Ternyata darahnya kental, pekat, sehingga tidak bisa memberikan nutrisi bagi si janin. Coba, janin gak berkembang, kenapa harus digugurkan? Fatwanya digugurkan oleh mereka. Kenapa? Kenapa gak dibersihkan darahnya? Kenapa makanannya gak diperbaiki? Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, Islam itu mudah. Bukan hanya ajaran Islam terkait agama, terkait kesehatan juga mudah banget. Ya, sebagaimana disebutkan, inna hadzal din yusr wa la yushadud din ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah. Ya, barang siapa yang memberatkan dirinya, seorang pun memberatkan dirinya, dia pasti akan kalah. Dia sendiri yang kalah. Makanya sehat sakit itu mudah. Nah, untuk orang sehat jadi sakit juga gampang. Ya, orang sakit cepat sembuh, biidznillah juga gampang. Nabi sudah berwasiat dari wahyu, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah enggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Wa idza wafaqa dawa'u da' bari'a biidznillah. Kata Nabi, ya, dalam sabdanya, ya, Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Tidak boleh orang muslim mengatakan HIV nggak ada obatnya, nggak boleh. Hepatitis B nggak ada obatnya, nggak boleh. Ya, kenapa? Ini sudah hadis Nabi SAW, bimbingan dari Rasulullah, wahyu. Ya, ada obatnya. Kalau mengatakan nggak ada obatnya, iya, karena belum Anda dapati obatnya, karena Anda belum meneliti obatnya. Ya, tetapi dia ada. Nah, kemudian rahmatullah jami'an,
Disebutkan dalam hadis ini, kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Di antaranya disebutkan Al-Ba'li, di sini ada bimbingan bahwasanya anjuran untuk menuntut ilmu pengobatan. Kata Al-Ba'li rahimahullah taala. Juga di sini di antaranya bahwasanya kalau obat cocok dengan penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Di sini kalau obat cocok dengan penyakit termasuk apa? Kita anjuran untuk kita apa? Untuk mengambil sebab. Untuk mengambil sebab. Sebab di antaranya apa? Tegakkan dulu diagnosanya. Baru pilih obatnya yang cocok dengan diagnosa. Nah, bari'a biidznillah hadis yang terakhir. Apa? Akan sembuh dengan izin Allah. Artinya apa? Kesembuhan mutlak milik Allah. Allahu syafi. Sebagaimana dikatakan dalam Asy-Syu'ara ayat 80 ya, tentang apa yang dikatakan Nabi Ibrahim ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Ya, maka kesembuhan mutlak milik Allah, tapi kita punya andil sebab untuk mengambil sebab. Sebab sehat untuk sehat ada sebabnya. Sehat cepat sakit pasti kita melakukan sesuatu. Sakit tetap sakit nggak sembuh-sembuh, ada sesuatu pada diri kita. Mungkin pengobatannya kita nggak cocok. Ya, orang sakit cepat sehat juga ada sebabnya. Di antaranya apa? Diagnosa tepat, obat pilihannya juga tepat. Ya, fa ini rahmanallah jami'an. Termasuk ada anjuran ambil sebab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Allah ciptakan segala sesuatu dengan sebab. Ya, barang siapa yang mencela sebab, barang siapa yang sengaja meninggalkan sebab, maka dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Anda sakit, ada sebabnya. Mau sakit cepat sehat juga ada sebabnya, ambil sebabnya. Dan sempurnanya tawakal adalah dengan mengambil sebab. Karena syaratnya tawakal yang pertama, i'timad Allah, menyadarkan hati kita kepada Allah. Kedua, al-iman bi asma'ihi wa sifatih, beriman dengan nama dan sifat Allah. Yang ketiga, al-ittikhad bil asbab, mengambil sebab. Barang siapa yang mengaku tawakal tapi dia enggak mengambil sebab, dalam bahasa Arab namanya tawakul, pasrah tanpa mengambil sebab, tanpa berikhtiar. Tayyib. Al-Harits bin Kaldah tadi telah berwasiat, wa kanatil ma'idatu ra'sud da, dan adalah perut itu sarangnya penyakit. Nih, judul materi kita pada hari ini diambil dari ucapan Tabibul Arab, dokter Arab. Dan adalah perut sarangnya penyakit. Dan wal himyatu ra'sud dawa, dan menjaga pola makan, menjaga kesehatan itu adalah termasuk inti dari pengobatan penyakit. Ya, menjaga makanan kita, inti dari pengobatan penyakit. Wa awidu al-jism ma'tad, maka kembalikan tubuh pada kondisi asalnya dalam keadaan sehat. Ya, asalnya dalam keadaan sehat. Nah, coba kita perhatikan, kita tadabburi. Kita lihat papan tulis ya. Salah khair. Ucapan Al-Harits bin Kaldah, ini ucapan yang penuh dengan hikmah. Beliau katakan, wa kanatil ma'idatu ra'sud da wal himyatu ra'sud dawa. Ya, wa awidu al-jisma ma'tad. Nah, kata beliau, perut ini ya adalah sarang penyakit. Ya,
sarang penyakit. Ini lambung, perut, sarang penyakit. Dan himyah, menjaga pola makan, ya, itu adalah apa? Inti pengobatan, inti obat. Inti obat dari kesembuhan. Dan kembalikanlah tubuh, ya, kembalikan tubuh pada kondisi normal atau biasanya. Sekarang kita lihat ucapan beliau ini sebenarnya membawa apa? Makna. Ini kondisi kita normal. Kondisi kita yang disebutkan dalam ucapan beliau ma'tad. Kondisi normal. Ketika kita contoh kebanyakan makan panas ketemu panas, akan muncul masalah kesehatan atau penyakit sifatnya panas. Ya, kalau kita sering makan dingin ketemu dingin, akan muncul penyakit atau masalah kesehatan sifatnya dingin. Kemudian beliau bilang apa? Wal himyah, menjaga pola makan, itu adalah apa? Inti dari pengobatan. Ini menjaga pola makan. Makanya kalau makan sering ada panas, ada dingin. Biar tetap seperti ini. Ya. Ada panas, ada dingin. Di dalam tubuh kita ada organ panas, ada organ dingin. Perlu juga makanan panas, perlu juga makanan dingin. Ternyata makanan seperti ini berdampak kepada, kalau bahasa kedokteran modern sekarang apa? Sistem endokrin, hormon. Ya, yang dikendalikan oleh kepala kita apa? Di kepala kita ini ada, ya, kepala kita ada apa? Di sini ada kelenjar namanya kelenjar pituitari. Ya. Dia yang mengatur kelenjar nih. Kecil padahal tapi sangat penting. Dan ini kaitannya sama apa? Sama lambung, perut. Kalau makanan kacau akan mengacaukan sistem hormon. Muncullah penyakit seperti apa? Orang mandul, darah tinggi, kencing manis, ya. Kemudian kelenjar-kelenjar bengkak, kemudian juga tiroid dan lain sebagainya gara-gara masalah ini. Gara-gara apa? Makanan kita. Kalau dia normal, sering normal, maka ikut normal. Makanya Aisyah dari badan kurus, Aisyah kurus naik ke ideal. Gara-gara apa tadi? Hanya timun sama kurma. Makanya 4 sehat 5 sempurna, enggak harus apa? Kebutuhan makan primer bukan 4 sehat 5 sempurna, cukup ada panas dingin cukup mewakili. Ya, kalau orang gemuk sama, orang obes sama, kalau makan kayak gini kembali ke ideal. Dan sekali lagi ini bukan hanya urusan berat badan, tapi penyakit-penyakit juga bisa dengan ini. Penyakit yang lainnya, ya, katakan seperti penyakit pada wanita, keputihan, ya. Katakan pada kaum laki-laki, panu kadas kurang, misal. Bermula dari ketidakseimbangan. Coba. Kemudian, maka apa? Kembalikan tubuh Anda pada kondisi semula. Ini loh kondisi semula. Makanya nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanya. Pertanyaan di hari kiamat apa? Di antaranya alam. Dalam hadis, nusiha laka jisma. Ini pertanyaannya. Bukankah telah kami jadikan pada tubuh kalian itu tubuh yang sehat? Ini asalnya kita sehat. Kita nanti akan dimintai tanggung jawab terhadap apa? Kesehatan kita. Bukan hanya umur, waktu, harta, ya, tapi kesehatan kita juga akan ditanya. Makanya Allah berfirman, ya, thumma apa? Latus alunna yauma idzin ya anin naim. Di sini naim di sini disebutkan Ibnu Qayyim termasuk nikmat sehat. Kan ditanya. Fa subhanallah, kalau kita sudah punya masalah penyakit atau kesehatan sifatnya panas,
Apa kata beliau? Kembalikanlah tubuh pada kondisi asal, normal. Ini kalau punya panas, kasih normal. Biar normal. Kalau penyakit panas, kasih makanan minuman sifatnya dingin. Kalau sudah dingin, biar kembali normal. Sudah. Simple banget. Ya. Kemudian kalau punya masalah dingin, kasih biar kembali normal. Simple banget. Ya. Kemudian subhanallah, Imam Bukhari, Ibnu Majah, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi membuat judul yang menunjukkan judul ini penting nih pakai panas dingin. Ya, judulnya banyak sekali, di antaranya Abu Daud, Tirmidzi, bab bahwasanya Nabi makan semangka sama kurma rutop. Kemudian Abu Daud juga membuat judul bab al-jama' bainal launaini fil akal, bab mengkombinasi dua warna makanan. Warna di sini bukan panas dingin saja, tapi di antaranya kalau ada makanan keras campur makanan yang bikin lunak. Ya, itu contohnya. Nah, kemudian juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga Imam Bukhari buat judul yang sangat indah. Kata Imam Bukhari apa? Ya, judulnya yang beliau bikin bab al-jama' baina al-lawnaini fil akli ya bimarrah. Kata beliau bab mengkombinasi dua warna makanan sekaligus. Ini rahasianya. Nah, sekaligus. Coba Islam ternyata dan ahlul Islam perhatian loh dengan makanan. Perhatian dengan kesehatan ya. Apalagi di zaman sekarang, masya Allah, makan minuman instan, kafe di mana-mana, restoran di mana-mana, masya Allah, ya ini tawaran godaan mata banyak. Kemudian berikutnya yang lebih ajib lagi, Ibnu Muflih membuat judul lebih spesifik. Kata beliau, faslun fil ilaji wa hifdzi sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdi. Kata beliau apa? Bab fil ilaj. Ilaj itu apa? Pengobatan. Pengobatan berarti apa? Kuratif. Pengobatan. Wa hifdzi sihah. Hifdzi sihah berarti apa? Preventif. Menjaga kesehatan. Mengobati sekaligus menjaga kesehatan. Dengan apa? Dengan menjadikan segala sesuatu dengan lawannya, berpasang-pasangan. Tadi Aisyah makan timun dengan kurma. Rasulullah makan kurma dengan semangka. Ya, itu yang datang dalam hadis yang sahih. Yang tidak langsung dari Nabi, datang dari sahabat seperti tadi. Anas melihat Rasulullah makan labu kuning dengan daging dendeng, cuka dengan roti gandum. Itu di antara contohnya. Kemudian kalau kita lihat, kita tadabburi, ini hanya menunjukkan saja bahwasanya Islam itu apa? Sekali lagi sangat perhatian dengan ilmu kesehatan. Bahkan disebutkan Imam Asy-Syafi'i, ya, kata Harmalah, dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan apa yang disia-siakan oleh kaum muslimin dari ilmu pengobatan. Lantas Imam Syafi'i berkata, wa huwa thuluthul ilm. Padahal ilmu pengobatan itu sepertiga dari ilmu. Ya. Maka dengan konsep ini yang disebutkan Ibnu Muflih, menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kata Ibnu Muflih tadi kan, untuk apa? Obat, ya, pengobatan atau kuratif. Juga di sini ada penjagaan kesehatan. Penjagaan kesehatan, yaitu preventif. Ya, dengan apa? Nih, untuk jagaan itu penting. Kalau makan, nih, kalau makan ada panas, ada dingin. Ya, ada lawan di sini, menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan, kata Ibnu Muflih. Ini berpasangan. Ya. Kemudian kalau pengobatan sama, berpasang-pasangan. Kalau ada penyakit sifatnya panas, penyakit sifatnya panas,
berarti obatnya atau herbalnya yang dingin-dingin. Dan sebaliknya. Bisa dipahami? Nah, berikutnya tadi disebutkan dan sarang penyakit. Perut itu adalah sarang penyakit. Anda perhatikan sekarang dari sini. Perut ya adalah sarang penyakit. Ya, adalah sarang, karena inti dari kajian, dan ini akan kita tutup dengan ini kajian ini ya. Sarang penyakit. Baik. Perut adalah sarangnya penyakit. Ini coba kita tadabburi sekarang. Subhanallah, perut adalah sarangnya penyakit. Ini ucapan dokter di zamannya Nabi SAW. Ya, Al-Harith bin Kaldah. Kok bisa perut sarangnya penyakit? Ajib. Makanan kita mayoritas penyebab penyakit. Bahkan dokter zaman sekarang, para profesor, ahli gizi menetapkan 90% penyebab penyakit adalah makanan, minuman. Nah, makanan, minuman. Kalau Anda sadari penyebab penyakit adalah makanan, minuman, berarti obatnya apa? Sama. Obatnya adalah makanan, minuman juga. Gak perlu dikasih obat-obat seperti Masya Allah, Anda punya darah tinggi, minum obat darah tinggi seumur hidup. Ada yang darahnya kental, minum pengencer darah seumur hidup. Ada yang kolesterol, minum kolesterol seumur hidup. Ada asam urat, minum asam urat seumur hidup. Allah gak menciptakan tubuh kita seperti itu. Obat diciptakan, obat seumur hidup. Bagi siapa? Bagi mereka yang gak mau tobat dari pola makan ya. Kalau Anda sudah memperbaiki pola makan, gak usah obat seumur hidup ya. Anda konsumsi obat itu ada waktunya. Seperti tadi disebutkan ya, Anda konsumsi obat. Misalkan ini COVID ya, contoh COVID ini juga karena makanan ya. Jangan disalahkan virus, bakterinya, jamur, cacing, patogen, tapi sebenarnya tubuh kita yang perlu disalahkan. Nah, COVID ini diantaranya karena apa? Karena tubuh dingin lembab. Sehingga apa? Akan jadi media COVID. Tubuh dingin lembab. Lihat, kalau Anda perhatikan ada orang kena COVID sehari langsung meninggal. Iya, ada. Kenapa? Dingin lembabnya ekstrim. Sehingga virus dan bakteri berkolaborasi untuk menyerang semua organ dia yang sudah dingin lembab ekstrim. Anda lihat ketika COVID, ya kenapa kok Qustul Hindi viral? Karena Qustul Hindi sifatnya panas, kering. Coba konsep simpel sekali. Kemudian terapinya ketika COVID apa diantaranya? Juga puasa. Puasa kata Ibnu Qayyim terapi terbaik untuk menghilangkan kelembapan tubuh kita. Kemudian ada berjemur. Coba fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Hendaknya kita berpikir, sudah lalu COVID. Harusnya kita pikir, ya. Apa yang bikin orang enggak selamat, apa yang bikin orang cepat sembuh. Kemudian Anda lihat ada COVID, kenapa pakai minyak kayu putih? Minyak kayu putih. Karena minyak kayu putih juga panas kering. Coba teorinya simpel banget. Ketika kena COVID, makanya apa? Di antaranya jangan banyak makan malam. Kenapa ada orang kena COVID kadang dikasih oksigen tambah meninggal? Karena sifatnya oksigen juga lembab. Nah, ini harusnya apa? Kita perhatikan rahimahumullah. Sudah tersumbat di paru-paru, apalagi sudah kayak lem, ya, dahanya kayak lem, padahal daya kayak lem. Demi Allah, ya, ba'dallah gampang banget. Hanya sekali minum, 2 kali minum dengan resepnya orang Arab klasik namanya sakanjabin. Sudah kami coba, ada yang sudah dahanya kayak lem, gampang sakanjabin. Pakai apa? Campuran yang manis dan masam. Pakai apa diantaranya? Banyak.
bisa jeruk sama madu, bisa madu sama cuka. Hitungan 1 kali minum, 2 kali minum, langsung encer coba. Nah, ketika sudah terbuka, oksigen baru masuk. Kalau sudah nyumbat, dahak sudah kayak lem, pintu sudah tertutup, walau dikasih oksigen, tetap gak masuk. Nah, coba ini makanya, yuk kita tadabburi. Nah, kalau minum COVID, ada yang minum, Masya Allah, kustul hindi dari panas kering. Kustul hindi. Subhanallah, ada sebagian orang salah paham. Selama musim pandemi 2,5 tahun minum kustul hindi. Salah. Anda dingin lembab, katakan di sini tadi titik normal. Sini panas, sini dingin, sini dingin, sini panas dingin. Ketika kebanyakan lembab, ya, kemudian dinginnya sampai dingin ekstrim, ya, katakan di sini dikasih kustul hindi. Setelah dikasih kustul hindi, hitungan 2 hari 3 hari sudah dalam kondisi normal. Ya, jangan sampai 2 tahun minum kustul hindi karena takut kena COVID. Ini was-was. Akhirnya apa? Ini juga habatus sauda. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau minum 2 tahun minum kustul hindi sama habatus sauda, tubuh Anda akan seperti herbal yang sering Anda minum. Panas kering. Minum habatus sauda, akhirnya dia kayak habatus sauda. Kulitnya hitam, kulitnya kering, dahak kering, air ludah gak ada, air mata kering, batu ginjal, kaki pecah-pecah, hilang kelembapan. Coba, simpel banget kan? Nah, jadi namanya herbal jangan dikonsumsi terus-menerus, mau herbal mau obat kimia. Makanya perbaiki diri Anda. Kita kembali di sini, perut sarangnya penyakit. Ya, coba kita ingin tadabburi. Sarang penyakit. Penyakit apa aja sih? Ya, penyakit apa aja sih? Bukan hanya penyakit fisik, bahkan penyakit psikis juga karena makanan. Makanya binatang buas dilarang untuk kita konsumsi, haram, diharamkan oleh Allah. Disebutkan Ibnu Qayyim, kalau kita sering makan binatang buas, karakter dia akan kayak binatang buas. Nah, makanya orang muslim yang makan yang halal-halal, ya, berpengaruh kepada akhlak juga. Nah, berpengaruh kepada akhlak, ya. Berikutnya juga demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita lihat hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Alaikum bi albanil baqar wa sumnuha dawa wa luhumuha da." Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih ini, ya, hendaknya Anda konsumsi susu sapi. Dan lemak sapi itu adalah obat. Dan daging sapi itu adalah penyakit. Coba. Nah, daging sapi ada penyakit. Ibnu Qayyim juga menyebutkan dari hadis ini, Ibnu Qayyim melihat daging sapi bisa bikin was-was. Coba, gara-gara makanan bisa pengaruh pada psikis. Daging sapi bisa bikin darah kotor, bisa bikin kaki gajah, bisa bikin kanker, bisa bikin benjolan-benjolan di tubuh. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau makan daging sapi dicampur jahe, merica, bawang putih. Karena daging sapi itu dingin kering, dikasih lawannya panas lembab. Itu contohnya. Jahe termasuk panas lembab. Makanya kalau ada daging sapi disebutkan, kata Nabi apa? Dan lemak sapi itu obat. Penyakit gak jauh dari obat. Dagingnya bikin penyakit, lemak sapinya netralkan dagingnya. Makanya tunjang, ya, gajibu ternyata ajib gitu ya. Nah, subhanallah, Nabi juga bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyakmishu thumma liyanzahu fa inna fi aida janaidah wa fi ukhra shifa." Kalau ada lalat masuk di bejana, cepat celupkan, cepat buang. Karena satu sayap membawa penyakit, satu sayap membawa obat. Coba ajib. Gak jauh obat dari penyakit. Makanya kalau Anda sakit, gak perlu Anda ke luar negeri. Kalau Anda sakit, gak perlu impor obat dari luar negeri. Obat Anda ada di sekitar Anda. Kalau Anda makan kacang, jangan buang kulit arinya. Obatnya di kulit ari. Orang-orang Jepang, untuk mengobati kolesterol mereka, mereka ambil kulit ari seperti 1 sendok teh, ditaruh di cangkir, seduh air panas, dan diminum setelahnya.
Makanya kalau makan kacang sama kulit ari. Kalau makan jeruk sama kulit ari biar gak sakit mah. Makan kacang sama kulit ari biar gak kolesterol. Ya, makan salak dengan kulit arinya biar gak konstipasi, biar gak susah BAB. Makan durian juga sama kulitnya. Ya. Para dokter meneliti kalau makan durian, ya kulitnya itu dikasih air kemudian diminum, bukan kulitnya dimakan. Baik, berikutnya, subhanallah kita bahas perut ini sarangnya penyakit. Perut sarang penyakit. Kita lihat penyakit dari kepala, ujung rambut sampai kuku kita bahas. Biar kita tadabburi. Satu, kita bahas ini kita ngomong tentang kepala. Kasus kepala, kita bahas kepala terkait dengan perut. Satu, gara-gara makanan kita kutu rambut. Gara-gara makanan. Anda lihat anak-anak di pondok, ada yang kutu rambut banyak, tapi ada yang selamat dari kutu rambut. Kenapa? Kutu rambut suka dengan hawa yang lembab. Kok ada anak yang tidur bareng, sisirnya pakai satu sisir kutuan, tapi dia nggak kutuan? Karena dia nggak dingin lembab. Makanya dia suka daerah yang lembab-lembab. Ya. Nah, kemudian apa? Ketumbe. Sama, gara-gara apa? Gara-gara perut. Ya. Makanya bimbingan Nabi SAW kalau ada kutu rambut yang disebutkan Nabi digundul. Kenapa digundul? Uap-uap di kepala yang bikin kelembapan hilang. Ya, kedua, nggak ada rambut, mau nempel di mana kutunya? Nah, wah ini diantaranya. Kalau Ibnu Qayyim menyebutkan kalau nggak mau digundul, pakai apa kata Ibnu Qayyim? Pakai daun bidara dan buah bidara. Daun sama buahnya ditumbuk, kemudian dikompreskan, dimamatkan di rambutnya. Nah, kemudian kutu rambut. Ini kita masih bicara di kepala. Masalah THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orang pilek, keluar cairan telinga, tonsilitis, faringitis, kembali lagi perut. Amandel, kemudian suara ngorok karena makanan. Nah, kemudian ini suara ngorok juga makanan. Coba, ini masih kepala ini. Kemudian apa lagi? Sakit mata. Sakit mata juga karena makanan. Konjungtivitis disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah Imam Bukhari. Konjungtivitis juga karena makanan. Ya, kemudian apa? Vertigo, migrain karena makanan. Pusing apapun juga seringnya karena makanan. Ada pusing yang karena apa? Gaji suami merosot, istri pusing. Juga ada. Nah, kemudian terkait dengan kepala, ya termasuk apa? Jerawat juga di wajah karena makanan. Apalagi sariawan karena makanan. Tambah lagi apalagi? Apalagi? Stroke sampai merot makanan. Apalagi? Tambah lagi kepala? Apalagi? Gigi lubang karena makanan. Makanya Nabi mengajarkan, ya, setelah minum susu hendaknya kumur-kumur. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah pada susu itu ada lemak dasem. Yang lemak ini akan merusak gigi. Juga Abdullah bin Umar mewasiatkan, hendaknya kalian berkumur-kumur sebelum tidur, kata beliau. Kenapa? Karena baqaya minat ta'am, sisa-sisa makanan, yuhinu al-adros, akan melemahkan apa? Gigi geraham. Coba, Nabi bersabda, para sahabat juga berwasiat. Nah, ini gigi lubang. Terus apa lagi? Ada yang lain lagi? Masih kepala? Batuk pilek. Batuk pilek bukan kepala. Ada apa lagi? Masih kepala? Sinus, masih di hidung, sama, karena dingin lembab. Tambah lagi. Mata minus plus, juga karena makanan. Kalau makanan kotor, ya, makanan jorok-jorok tadi di dalam perut, ya, kemudian diambil oleh darah keliling ke seluruh tubuh, ke kepala, juga termasuk apa? Ke mata. Kalau saat mata cembung cekung,
itu butuh darah lebih banyak untuk kontraksi. Karena darah kotor, dia paksa darah naik untuk mencukupi kebutuhan pembuluh darah di mata. Akhirnya karena nggak kuat, jadilah lemah. Kemudian apa lagi? Di antaranya ya hafalan lemah. Ya, terus apa lagi? Konsentrasi lemah. Coba. Terus apa lagi? Speech delay. Pada anak-anak, speech delay. Subhanallah disebutkan oleh Imam Az-Zuruji, ulama tahun 600 Hijriah, dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, jangan banyak minum air. Kalau Anda kebanyakan minum air, artinya kalau kebanyakan melebihi batas normal. Karena Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum enggak boleh berlebihan. Bukan hanya makan saja, minumnya juga enggak boleh berlebihan. Ya, kalau minum berlebihan akhirnya apa? Tubuh akan dingin seperti air, kata beliau, dan akan jadi pemalas. Kata Abu Husain al-Baghdadi, kalau kebanyakan air dan dingin, apa? Hafalan lemah. Apalagi akan jadi ya laki-laki atau wanita yang frigid, syahwatnya letoy, lemah. Kenapa? Karena dingin. Coba. Makanya Anda lihat obat rematik, obat syahwat, ya obat hafalan rata-rata apa? Sifatnya panas. Kambing jantan. Ya, kemudian apa? Jahe. Kemudian apa? Kismis, kurma, madu, luban. Ya, kalau di tempat kita ada juga ginkgo biloba, coba lanjut. Semuanya panas, ada cabai Jawa, Masya Allah. Kemudian setelah kepala kita turun ke paru-paru. Ya, paru-paru seperti apa? Tuh, bapil. Ternyata dari perut, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan teori Al-Hafidz saya pakai. Kalau perut sudah numpuk, kayak kombinasi makan nggak benar akan timbul uap. Uap kalau sampai ke kepala, didorong ke mata, jadilah sakit mata. Kalau didorong ke hidung, jadilah pilek. Kalau didorong anak lidah, al-liha, bahasa Arabnya liha, jadilah khannan, masalah THT plus suara ngorok. Kalau didorong ke paru-paru, timbullah nazlah, infeksi paru-paru. Ya, kalau didorong ke jantung, jadilah syausah, nyeri pada jantung. Kalau uap tadi nggak bisa keluar, jadilah pusing. Coba. Nah, teorinya apa? Dari makanan semua. Bapil, ya. Kemudian apa lagi? Asma, juga makanan. Kemudian apa lagi? Jantung tadi, nyeri jantung karena makanan. Juga sumbatan pada jantung juga karena makanan. Nyeri jantung. Coba, LDL, lemak LDL akan bikin apa? Pembuluh darah apa? Plak, timbul plak. Kalau trigliserid, ya, lemak trigliserid akan menyebabkan apa? Pembuluh darah kaku. Coba. Nggak heran kalau harus pasang ring jantung. Apa sebabnya? Nih, karena makanan. Yang disalahkan apa? Jantungnya. Yang disalahkan apa? Pembuluh darah saya nggak baik. Padahal siapa yang makan nggak baik? Ya kan? Itu seperti kisahnya Umar bin Khattab yang bisa Anda ambil pelajaran. Ketika ada pemuda yang berhujah dengan maksiat, berhujah dengan takdir. Saya berbuat maksiat karena takdir Allah. Allah lah yang menakdirkan saya berbuat maksiat. Kemudian Umar ambil pelepah kurma, dipukulkan keras, gubrak. Ya. Kemudian dia marah. Kenapa kamu pukul saya? Saya pukul kamu juga karena takdir Allah. Nah, maka itu kalau sakit, jangan bilang ini semua karena memang takdir Allah yang menjadikan ya saya sakit seperti ini. Jangan mutlak salahkan takdir Allah. Yang makan tuh kita. Allah nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak ngantuk. Ya, kitalah yang ngantukan gara-gara makanan. Kitalah yang sakit-sakitan gara-gara makanan. Jangan salahkan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Kita yang punya andil ngambil sebab, ya. Ini kalau coba kebanyakan dingin, kebanyakan salah pola makan juga pengaruh. Kemudian nyeri jantung. Kemudian juga diantaranya yang disebutkan Nabi ada obatnya kustilindi untuk datul jam, untuk apa? Pleuritis. Juga karena makanan. Ya, apalagi di sini juga sakit mah. Jelas karena makanan.
mau GERD, makanan dan psikis, pengaruh semua. Ya, kemudian apalagi diantaranya? Ya, apalagi diantaranya? Ini nanti masuknya perut ya, masuknya perut. Nah, kita turun ke bawah. Ya, masih banyak lagi sebenarnya, tapi garis besarnya kita sebutkan di sini. Kemudian perut. Ya, perut diantaranya apa? Masalah liver, mau fatty liver, mau hepatitis. Selain karena makanan, juga karena aktivitas nggak seimbang dengan makanan. Ya, kemudian juga selain liver tadi sakit mah. Semoga kemudian apa? Ginjal juga ada di belakang perut. Ginjal juga masalah sampai gagal ginjal. Gara-gara apa? Gara-gara darah terlalu kental, susah nyaring, ya. Akhirnya harus cuci ginjal. Kemudian apa lagi? Kalau dada tadi, jantung juga gagal jantung gara-gara makanan. Ada di antaranya orang-orang yang sering melek malam, begadang, ngopi, ngerokok, subhanallah jantung dipaksa berdebar, akhirnya di usia 50 tahun ke atas jantungnya bengkak. Ya, gara-gara makanan dan lifestyle-nya nggak baik. Ini perut. Terus apalagi di antaranya? Usus buntu juga demikian. Kemudian kolik abdomen. Kolik abdomen juga nyeri pada perut bisa karena makanan juga. Ya. Contoh di antara sebabnya kolik abdomen disebutkan orang klasik, ini makanan kalau masuk ke dalam perut kita akan berhenti di sini. Makanan. Kemudian akan dikeluarkan 5 enzim. 5 enzim ini untuk menghancurkan makanan. Jadi kalau Anda sedang makan, kalau Anda setelah makan, jangan langsung minum air. Kalau Anda sambil makan sambil minum, atau habis makan langsung minum, akhirnya makanan belum hancur oleh 5 enzim, belum sempat dihancurkan, akhirnya akan berdesakan di sphincter pylori, mulut lambung ini. Ketika berdesakan di sini, maka pintu lambung ini akan rusak, terjadilah juga nyeri yang sangat hebat. Coba salah pola makan lagi. Nah, kemudian kita ambil contoh saja di sini, ya, ada juga di antaranya cacingan, sama. Cacingan karena lembab di perut. Anda kalau lihat obat cacing ini dikonsumsi maksimal 3 hari, sehari sekali. Jangan lebih dari 3 hari. Ada yang lain lagi, obat cacing dikonsumsi sepekan cuma sekali, diulangi sepekan lagi. Kenapa? Karena obat itu keras. Kalau kita tahu cacing kira-kira tinggal di suasana perut yang panas apa lembab? Lembab. Berarti apa? Obatnya cacing yang udah selesai. Mau panas pakai cabai, mau jahe, mau merica, mau bawang putih, ajib, sudah selesai. Mau pakai propolis, itu ajib. Dengan konsep seperti ini gampang banget. Ya, qadarullah masyaallah. Udah habis, udah dan. Masih ada sedikit lagi? Masih ada? Baik, adzan terus lanjut ya. Fadhol. Allahu Akbar. Donasi dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720-888-5884. Konfirmasi donasi di 0858 1666 1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720-888-5884. Konfirmasi donasi di 0858 1666 1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720-888-5884. Konfirmasi donasi di 0858 1666 1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Berapa menit lagi? Insyaallah. Masya Allah. Masih bisa sholat 2 rakaat nanti ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ya, termasuk di sini ada masalah misalkan ginjal, batu ginjal misalnya, gagal ginjal juga demikian. Seringnya diantaranya selain karena makanan, juga karena kentalnya darah, ya, mayoritas karena panas dan panas berlebihan, juga termasuk batu ginjal. Kata Hippocrates, kalau kebanyakan panas ketemu panas akan membantu, kata beliau. Ya, kemudian kita lanjutkan contoh di bawah perut, katakan terkait dengan kesuburan pada kaum laki ataupun wanita, ya, gara-gara makanan ada kasus mandul, ya, ima diantaranya sperma nggak sehat, ya, atau spermanya sedikit, ya, dan lain sebagainya. Dan Asyuti menyebutkan penyebab itu semua ada karena darah yang kotor. Karena darahlah yang akan membentuk sperma atau ovum yang sehat. Dan juga terkait dengan makanan, ya, akan menjadikan hormon tadi normal apa enggak normal. Termasuk pada kaum wanita, diantaranya apa? Kista, miom, endometriosis, dinding rahim tebal, dinding rahim tipis, head nyeri, head gak teratur, lama gak head, dan lain sebagainya. Ya, ini ternyata sama, kembali kepada makanan. Sampai juga kita bahas, kan kita bahas kaki, sekitar kaki sampai kaki kesemutan, makanan. Apalagi asam urat, rematik, makanan. Juga termasuk kaki pecah-pecah, makanan. Kaki bergelombang, ya, juga karena makanan, kebanyakan lembab. Tuh baru kembali perut adalah sarangnya penyakit. Ya, dari konsep ini Anda paham, berarti untuk mengobati sekian penyakit yang ada ini, kembali lagi apa? Perbaiki makanan kita. Sepertinya itu aja. Selanjutnya ke sesi tanya jawab, mungkin 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita lakukan sholat qobliyah dhuhur. Tafadhol, barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga Ustaz diberikan sehat dan Allah. Pertanyaan saya hanya untuk mengenai kita memang biasa makan itu nasi. Itu nasi itu penyeimbangnya apa? Mungkin itu saja. Nah, Agar menjadi kita itu
sesuai lah, sehat gitu. Nah, barakallahu fiik. Sebenarnya nasi disebutkan oleh para ulama ada di zaman Nabi. Ya, nasi sudah ada di zaman Nabi. Tebu ada, ya, di zaman Nabi. Ya, tebu ada. Dan herbal-herbal di masa silam yang pahit-pahit biasa dicampur pemanisnya dengan madu atau tebu. Ya. Dan nasi juga ada di zaman Nabi. Ya. Ibnu Qayyim aja membahas tentang nasi, manfaat nasi, bahayanya nasi. Disebutkan oleh beliau. Ya. Nasi ini, ya, walaupun ada di zaman Nabi, tapi tidak menjadi bagian dari apa? Min asnafiz zakah. Di tempat kita jadi bagian zakat, tapi di Arab enggak. Kenapa? Karena bukan makanan pokok mereka. Kemudian nasi ini ada yang menyebutkan sifatnya nasi ini adalah panas kering, seperti Ibnu Qayyim sebutkan. Ada yang mengatakan nasi ini sifatnya panas lembab, ya, panas lembab. Dan di antara manfaat nasi punya manfaat, ya, apa di antaranya? Untuk menguatkan lambung dan untuk menambal lambung yang sedang luka. Itu punya manfaat. Cuma paling bagus nasi dikonsumsi di jam-jam yang tidak memberatkan tubuh. Seperti pagi hari paling ajib itu bukan nasi. Nasi uduk, nasi kuning, bukan. Ya. Pagi hari itu pagi di jadwal tubuh sedang mencuci racun. Tubuh, organ kalau sedang mencuci racun, semua organ ini sudah lelah, exhausted. Kalau sedang lelah, kira-kira konsepnya kita makan apa? Makan makanan yang nggak bikin tambah lelah. Kalau di jadwal mencuci racun itu lelah, Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang bikin tambah lelah, akhirnya apa? Organ akan cepat tua. Makanya resep awet muda ini penting. Kalau pagi jangan makan berat. Ya, Nabi sahurnya seringnya apa? Sahurnya kurma. Juga disebutkan hadis yang lainnya, Nabi bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yawm as-sihr wa sum." Barang siapa yang pagi hari makan kurma ajwa, maka pada hari itu dia dijaga dari sihir dan racun. Cocok di pagi hari juga jadwal cuci racun, cocok dengan hadis Nabi SAW. Ya, sangat indah sekali. Kalau kita sudah tahu sifatnya nasi, ya, panas lembab, ada yang mengatakan panas lembab, ada yang mengatakan panas kering, berarti pasangannya apa? Berarti yang dingin. Contoh, antum makan nasi sama ikan segar. Ikan segar bukan berarti ikan masih baru dari laut langsung dimakan. Ya. Maksudnya ikan segar adalah ikan yang bukan ikan asin. Ya, karena ikan asin sifatnya berubah menjadi panas. Karena untuk mengasinkan dia butuh garam, garam itu panas. Dan kemudian dijemur. Ya, kelembapan ikan akhirnya menguap di bawah terik matahari, jadinya panas. Jadi kalau antum makan nasi bisa dengan ikan segar, bukan ikan asin. Ya. Selain itu bisa antum makan juga dengan daging sapi. Daging sapi tadi sifatnya apa? Dingin kering, ya, bisa dengan nasi. Nah, itu contohnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, walaupun kombinasi sudah benar, tetap jumlah dan kuantitas atau frekuensi jangan berlebihan. Nah, itu insyaallah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain lagi? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua atau tiga satu. Yang pertama tentang anak saja. Kebetulan pertama saya ke dokter, memeriksa anak itu kena alergi. Alergi, kalau tadi bilang ada, apakah benar bahwa ada penyakit yang tidak ada obatnya? Sementara kalau kita tanya ke dokter, alergi itu termasuk salah satu yang tidak ada obatnya katanya. Itu di bawah mati. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Sementara ini sendiri untuk anak saya itu belum tahu penyebabnya atau pemicunya. Dan yang kedua, cacingan pada anak. Tadi kan kita sebutkan cacing itu dingin saja. Karena jadi obatnya dengan rempah-rempah lah saya kata. Sementara anak ini kan nggak doyan lah atau belum mau lah untuk makan rempah-rempah gitu ya.
Itu gimana caranya untuk mengobatinya? Nah, yang pertama tadi Alergi. Ya, pertama ingat firman Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Termasuk rahmat Allah dari apa? Dari kesembuhan. Kalau dikit-dikit mengatakan ini penyakit gak ada obatnya, ini namanya pengobatan yang putus asa. Ya. Wah, kita harus tawakal. Dan sekali lagi Islam itu wallah indah, semuanya lengkap. Sampai kata Muhammad ibn Muflih, syariat Tibbun Nabawi ini yang ada pada Tibbun Nabawi yang disebutkan Nabi dalam hadis yang sahih ini itu masuk dalam konteks ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah disempurnakan. Ya. Sekali lagi alergi kalau nggak ada obatnya ini apa? Perlu dikoreksi. Ya, harus belajar lagi tentang agama. Nah, sebenarnya kalau kita alergi itu kalau kita lihat orang bilang ada masalah autoimun. Ini dari sisi medis. Coba dari sisi medis. Kita bahas sekarang. Kita coba ya, antum tadabburi. Ya, kenapa kok bilang nggak ada obatnya? Karena belum mentadabburi. Nah, jangan gampang putus asa. Nah, kemudian juga jangan langsung berpasrah, dikit-dikit langsung operasi, dikit-dikit konsumsi obat yang harus efek sampingnya dia tanggung, rambut rontok, nafsu makan hilang, kekebalan tubuh hilang, tubuh kering. Jangan. Ya, contoh tadi alergi. Ya, alergi ini bisa disebabkan dua hal, medis dan non medis. Harus ingat ini selalu. Medis dari sisi alergi bisa karena fisik, bisa karena psikis. Fisik, alergi kalau bahasa kedokteran modern ada alergi spesifik, ada non spesifik. Spesifik misalkan alergi telur, alergi ikan, alergi dan lain sebagainya. Non spesifik ya, ini seperti apa diantaranya tiba-tiba diare, nggak cocok sama makanan. Misal contoh, itu ilmunya mereka para kedokteran modern dan itu adalah seni pengobatan. Semua masing-masing punya seni. Dalam fisik ya, gara-gara makanan yang sering dia konsumsi, lihat anak sering makan panas ketemu panas. Nanti akan muncul apa? Akan muncul alergi sifatnya panas. Dilihat, seringnya dia kebiasaan makan apa? Anak sering dingin ketemu dingin, akan muncul alergi yang sifatnya dingin. Coba. Contoh, alergi kalau sifatnya panas, lihat banyak makanan. Kalau dia kebanyakan panas, gampang. Kasih aja yang dingin-dingin. Misalkan apa? Minum rebusan daun bidara dingin. Udah, aja. Diminum. Ya. Kemudian cara dua, daun bidara ditumbuk, kemudian dioleskan atau dimamatkan kepada apa? Alerginya. Ini dari luar, ini dalam. Ini luar, ini dalam. Kemudian apa? Berarti pantangannya jangan terlalu banyak lagi makan panas ketemu panas. Pantangan dia, ya. Apalagi makan minuman instan, bahaya banget. Ya. Kemudian kalau dingin ketemu dingin muncul alergi karena dingin, berarti ada banyak panas-panas. Contohnya apa? Propolis, habatus sauda, ya, yang panas-panas. Madu, ya, kurma, ya, kismis, contoh. Gampang kan? Tadi pertanyaan kedua Bapak apa? Bagaimana dengan cacingan? Anak kecil mana suka rempah-rempah? Kasih aja kismis. Kasih aja sari kurma. Ya. Nah, untuk apa? Menetralkan media yang lembab. Ya. Kemudian ada kasus psikis. Jarang kan anak kecil punya masalah psikis. Kan happy terus. Tapi kalau memang ada yang psikis, misalkan ada masalah orang tuanya tengkar terus, anaknya sampai sedih, bisa aja. Ya. Kalau munculnya psikis, seringnya yang muncul adalah seperti psoriasis, alergi,
tapi sifatnya ke arah panas. Kenapa? Karena psikis sedih akan menyebabkan panas. Berarti herbalnya pakai ini. Bisa pakai apa? Kalau pengobatan dari Nabi, kalau masalahnya psikis, berarti dia panas. Obat dari Nabi apa? Talbinah. Kalau efeknya memang kering. Apa talbinah? Nabi sudah sebutkan at-talbinah mujimmatun lil fuad itu tirul ba'dil husni. Talbinah tepung gandum itu untuk merelekskan jiwa dan mengobati sebagian rasa sedih. Ini obat dari Nabi. Coba. Nah, kemudian kalau non medis macam-macam. Bisa anak kena sihir, anak kesurupan, ya bisa anak kena ain. Anda harus curiga seperti ini. Ciri-ciri orang kena ain disebutkan Nabi. Nabi ketika ada melihat budak yang masuk ke salah satu rumah dari istri Nabi, Nabi melihat inna fiha sa'afah. Pada anak wanita ini ada sa'afah. Sa'afah itu warnanya hitam agak kemerahan. Kemudian Nabi bersabda apa? Istarqilaha fa inna fiha an-nadrah. Ruqyalah dia karena anak wanita ini kena pandangan mata jahat dari kaum jin. Jadi hati-hati, yang melempar ain bukan hanya manusia, jin. Lebih dari itu ada ruh yang buruk apa? Ular. Ya, disebutkan Nabi ada ular yang dianjurkan untuk dibunuh. Ular apa? Pertama ular al-abtar, ular yang buntung pendek. Disebutkan para ulama, ciri-cirinya apa? Panjangnya 1 jengkal, warnanya kebiruan. Satunya datufiatan, ular yang pendek tapi punya garis putih panjang dari depan ke belakang. Kata Rasulullah apa? Fa innahuma yutmisani al-basar wa yusqifani al-habal. Karena 2 ular ini kalau ngelihat bisa membutakan mata manusia, bisa menggugurkan janin. Coba. Makanya tadi ada sebab non medis, bisa jadi kena ain alerginya. Oh, anak Anda Masya Allah cakep, kulitnya bersih, Masya Allah rambutnya lurus, giginya biji mentimun, oh Masya Allah matanya belok, oh Masya Allah nggak menolak ain. Tabarakallah juga disebutkan nggak menolak ain. Juga la haula wala quwata nggak menolak ain. Masya Allah la quwata illa billah nggak menolak ain. Lafaz yang benar kata para ulama dari bahasa Arab dan sharaf adalah Allahumma barik. Karena tabarakallah seperti Anda zikir subhanallah, maha suci Allah. Tapi kalau Allahumma barik, semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda. Dalam hadis riwayat Imam Muslim terakhir, At-Tayalisi juga At-Tahawi menyebutkan inna aktsharan nas mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Banyak orang yang meninggal setelah qada dan qadar Allah adalah karena pandangan mata yang jahat. Bisa jadi anak Anda kalau diobatin nggak sembuh kesana kemari, ada beberapa kemungkinan diagnosa nggak tepat. Nggak tahu penyebabnya alergi panas atau dingin. Ya, Anda harus bedakan dia suka makan panas dingin, adatnya harus Anda lihat kesukaan dia apa. Karena tubuh kita sesuai dengan makanan yang kita makan. Seperti Anda biasa makan panas-panas, bukan rasa panas, tapi sifatnya. Kebiasaan istri Anda misalkan suka makan cabai, merica, jahe, makanan panas rasanya masih panas, suka kopi dan lain sebagainya. Lambung istri Anda berarti panas apa dingin? Panas. Herbalnya kalau dia sakit mah dikasih apa? Selesai. Makanya kalau istri Anda banyak makan panas-panas, suka ngegas, jangan lagi boleh makan panas-panas. Istri Anda bakal gampang marah. Dibeliin pedes-pedes, waduh tambah marah. Ya, sebaliknya kalau ada seseorang suka makan dingin-dingin, kalau punya sakit mah berarti lambung dia, obatnya berarti jahe merah. Obatnya sakit mah bagi lambung yang dingin. Anda juga gitu. Kalau Anda lihat, Bapak lihat alergi, lihat kebiasaan dia apa, yang mana. Ini makanya wa idza wafaqa dawa'u bari'a bi'idznillah kata Rasulullah. Kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, sembuh dengan izin Allah. Siapa bilang gak akan sembuh? Penyakit Allah turunkan ada obatnya, ya kan? Itu akidah di antara perlu. Kemudian kalau memang gak ada yang cocok nih, tetap diruqyah. Ya, bisa jadi ain. Ingat ruqyah, ya, ruqyah ini jangan dibayangkan hanya untuk penyakit non medis. Medis pun juga bisa dengan ruqyah.
Ya, orang kanker bisa sembuh di ruqyah sampai sembuh. Orang stroke bukan karena sihir bisa sembuh. Orang schizofren gila, betul gila, bukan karena disihir, bukan karena apa, tapi memang stres. Di ruqyah nggak ada efek, aduh panas, aduh mual, nggak ada. Di ruqyah berhari-hari sampai apa? Gilanya hilang, sembuh. Coba. Itu wajib, ya. Keutamaan Al-Quran, jangan remehkan Al-Quran. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Jika ada salahnya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata, ya, masih sempat insyaallah kita salat rawatib sebelum kita tegakkan salat zuhur insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.